Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like teman-teman. Gue doain teman-teman sukses terus dan berkah terus ya, amin. Iya teman-teman, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang benang untuk jahit atau enggak hekting teman-teman ya. Jadi ada beberapa sih benang untuk hekting, cuman yang dasar aja ya yang gua tahu karena gue bukan lulusan OK teman-teman. Ya atau enggak gue belum pernah dinas di OK ya, waktu PKL doang tuh di OK berapa seminggu apa 2 minggu gitu. Dan kalau kerja sendiri gue biasanya taunya benang ini doang yang paling sering dipakai, yaitu silk dan catgut. Ada lagi namanya plain. Ya, jadi benang ini macem-macem teman-teman ya. Ya, gue contohin dua aja nih. Yang ini silk, yang ini catgut. Yang ini juga catgut teman-teman tuh. Ya, tulisannya tuh, kelihatan nggak? Tuh, catgut chromik. Apa sih catgut chromik? Jadi benang ini bisa diserap oleh tubuh teman-teman. Ya, jadi ini jadi daging gitulah. Kalau orang sunat jahitan dalam, ya jahitan dalam itu jadi daging. Nah, pakainya benang ini teman-teman. Ya, ada lagi namanya silk. Ini enggak jadi daging, ini harus dibuka. Nah, gitu. Ada lagi satu lagi namanya prolen, teman-teman. Proline. Itu benangnya halus banget, teman-teman. Biasanya digunain apa ya? Ya kalau kita gunain benang itu bener-bener bekasnya tuh nggak kelihatan, teman-teman. Biasanya sih di wajah, di muka. Yang apa ya? Gue nggak ada contohnya sih benangnya, teman-teman ya. Namanya prolen. Gitu. Jadi bagus kalau pakai benang itu. Ya itu nggak jadi daging ya, teman-teman ya. Itu dibuka juga teman-teman, itu nggak jadi daging gitu, cuman bekasnya nggak terlalu sekelihatan dengan lu menggunakan silk. Dan ukuran benang juga macem-macem ya. Lu lihat nih, ini 3 garis miring 0, ini 4 garis miring 0, ini 3 strip 0. Semakin gede angkanya semakin tipis benangnya. Ini 4.0 setahu gue paling tipis untuk catgut. Ya gue sih nggak tahu ya, gue belinya ini doang soalnya buat nyunat yang nyari yang tipis gitu. Untuk kalau 2.0 juga ada bro, itu agak tebelan gitu. Ya tergantung sih ya di kulit mana yang lu mau jahit gitu ya. Kalau kulit yang tipis-tipis mah nggak usah yang tebal-tebal benangnya gitu kan, jelek nanti, nggak estetik ya. Gitu ya bro, paham ya bro. Kalau yang prolen tuh biasanya buat di wajah bro, buat di muka tuh pakainya prolen. Kalau buat di dalam pakainya catgut gitu. Bang, ngapain sih pakai harus benang yang dibuka lagi? Kenapa nggak jadi yang daging lagi? Gini bro, sebenarnya benang yang jadi daging juga banyak macamnya. Cuman gue juga nggak tahu bro. Mungkin nanti kalau gue ketemu teman yang apa namanya, ada sih teman gue anak OK gitu, cuma gue belum sempat ngobrol-ngobrol. Jadi kayak orang SC nih ya, lahiran SC. Nah itu kan dijahitnya kan di beberapa lapisan daging bro. Nah benangnya itu juga beda-beda gitu, dan proses penyembuhan lukanya juga beda-beda. Jadi gini bro, misalnya nih benang yang nyerap ya, yang nyerap jadi daging, dagingnya belum nyatu, benangnya udah habis masa penyerapannya, udah nyerap semua, ya otomatis gagal bro jahitannya gitu. Jadi apa ya, dokter itu juga pun sesuai dengan apa lapisan dagingnya bro, harus dipakai yang mana. Jadi nggak bisa sembarangan lu pakai milih catgut, lu milih silk gitu, itu nggak bisa. Apalagi kalau operasi besar gitu ya. Kalau robek kena celurit misalnya ya, biasanya gue pakainya silk, pakai yang ini gitu. Kalau buat nyunat gitu pakainya ini. Obat atau enggak robeknya dalam banget, yang dalam gue karena nggak bisa langsung pakai ini, yang nggak kuat ya langsung yang dalam gue pakai catgut, abis itu gue pakai silk gitu. Kalau buat berhentiin perdarahan kagak ada kauter atau laser ya pakainya catgut, karena kan lu tanam di dalam, nggak mungkin lu pakai silk, nanti bukanya susah ya, bisa infeksi pasiennya gitu. Paham ya bro? Ya gue sih di sini contohnya sedikit ya, pokoknya yang dasar itu intinya ada benang jadi daging, ada benang yang nggak jadi daging, jahitannya itu nggak kelihatan ya, bener-bener tipis ya, itu prolen biasanya ya, buat di bibir, buat di muka, buat di mata, biasanya itu pakainya prolen. Kalau di muka tuh biasanya prolen aja gitu setahu gua ya. Tapi ada sih kalau usus buntu pakainya prolen, terserah dokternya sih. Ini kan kita cuman buat sekedar tahu juga ya.
Kalau masalah berbekas apa enggaknya sih gua nggak tahu ya, cuman katanya kalau pakai Proline itu apa, bekas jahitannya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kelihatan atau gimana gitu. Dan kalau pakai silek tuh biasanya ya gue paling sering pakai ini ya, pakai silek tuh. Di sini udah ada keterangan ya bro, tuh non absorbable gitu ya. Nah kalau yang ini yang catgut absorbable, nah, diabsorpsi, diserap oleh tubuh gitu ya. Kalau yang Proline gue kagak punya contohnya, jadi gue nggak bisa baca bro gitu ya. Harganya kalau nggak salah lumayan juga kan, kalau beli benang gini ya kan harus satu box. Dan ini gue kebetulan karena bekas nyunat ya, apa ya, lu tau lah video gue ada yang tentang sunat-sunat gitu ya. Mungkin itu aja sih bro ya. Nanti kalau bini gue beli ayam dah, kita apa namanya, kita belajar hacking bareng-bareng bro. Mungkin itu aja bro dari gua, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.